Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan beberapa fakta berkaitan dengan kesaksian kami. Kesaksian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor 14 1/2023 sebagai dasar alasan, yaitu bahwa dirinya merasa tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang dikatakan dalam keterangan tersebut, bahwa sampai dengan hari ini kita menyampaikan hak jawab berkaitan dengan kasus yang menimpa Saudara Solegul Hadi, yaitu oknum guru di SMP 2 Winong. Somasi yang kami sampaikan, saya Solegul Hadi, Karangkonang, Winong, Pati, Jawa Tengah, telah mengalami kejadian eksekusi, persekusi, penelantaran, perampasan, alas hak, dan pembiaran yang dilakukan oleh Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, bahwa dalam kasus seperti ini yang mencuat pada 2011 sejak penempatan PNS yang istrinya hingga tahun 2016 menggugat cerai, tetapi lagi-lagi perceraian itu bermasalah fair sharing atau dugaan perselingkuhan, suap, dan gratifikasi. Ya, dugaan ada selingkuh, suap, gratifikasi seks, dan dugaan peristiwa lainnya dengan syarat rekayasa. Namun dari penyimpangan demi penyimpangan itu telah ditutup-tutupi oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo, mulai setingkat kepala sekolah SD sampai dengan kepala dinas. Maka yang saya inginkan adalah kepolisian melakukan penyelidikan tambahan, ya, agar supaya kami bisa mendapatkan resolusi atau keterangan atas penyelesaian akibat dari langkah-langkah perceraian yang dilakukan oleh para pihak, yaitu mulai dari tingkat pelaporan, penyelesaian hak. Kita mohon jangan asal mereka mediasi atau tanda tangan tanpa izin dan persetujuan dari saya, karena terkait dalam penyelesaian alas hak, saya telah menolak gugatan tersebut. Dalam kaitan ini saya sudah melayangkan beberapa somasi kepada para pihak agar kasus tersebut segera ditangani oleh kepolisian dan pemerintahan Kabupaten Pati. Dengan berjalannya hari ini dugaan penyelewengan dan penyimpangan wewenang unsur-unsur oknum guru, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, dan Kepala SD Tambak Romo sekali tiga luang membungkam dan melempar masalah kalau memang mau menemui tetapi tidak mau menemui, sehingga saya sampai dengan sekarang menjadi bulan-bulanan lempar sana lempar sini. Dan berdasarkan atas keterangan daripada para pihak, yaitu Kepala Dinas Sukawati Suudi, membenarkan bahwa pasca bercerai pun Saudara Solegul Hadi masih punya hak untuk menerima insentif tunjangan suami sebagaimana yang sudah digelapkan oleh Saudari Indah Widiawati, hak biaya kemahalan, hak biaya hidup, hak beras, hak askes, dan dari istri tersebut yang PNS di Dinas Pendidikan Tambak Romo, karena hal itu turut merekomendasikan sebagai PNS. Saya sudah berusaha untuk menghubungi kepala dinasnya tapi tidak ditanggapi. Untuk itu kami minta kepolisian, visi misi saya agar dalam pelayanan koordinator Dinas Pendidikan terutama Dinas Tambak Romo dapat diperbaiki mutu pelayanan publik lebih terbuka, transparan, dan objektif. Saya sudah menyampaikan somasi ini ke Komnas HAM, ke Ombudsman, LSM, namun sampai dengan sekarang belum ada penanganan yang pasti. Saya mohon agar Kepala Dinas Tambak Romo dan Kepala Sekolah dapat memberi teguran atau pembinaan, kalau perlu sanksi dari Bapak PJ Bupati Pati dan PP yang berlaku, bahwa saya sudah ditelantarkan, ya, dirugikan secara material maupun moral oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati karena memuat permasalahan yang bermasalah dengan guru SD 03 Tambak Romo tersebut. Agar teman-teman media tahu dan bersama-sama menyampaikan kepada Bapak Bupati Pati, karena saya sudah terganggu dengan kebijakan Bapak Rianto yang dulu yang melakukan pembiaran atas kejadian tersebut. Saya sangat tidak berdaya, maka dalam hal ini saya sungguh mohon agar bantuannya atas memediakan kasus ini dan agar segera dapat dituntaskan. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan kami sampaikan. Ya, saya jawab bahwa
Saya diceraikan pada gugat cerai 11 Juni 2016 dan sudah diputuskan cerai atau ingkrah. Saya menjadi persoalan baru adalah sistem pelayanan Dinas Pendidikan Tambak Romo kepada masyarakat bagaimana, saya harus bagaimana dan mengadu kepada siapa untuk menyelesaikan masalah demi masalah atau yang serupa dengan persoalan ini. Tuntutan saya agar Dinas Pendidikan melakukan sanksi tegas kepada oknum PNS bermasalah tersebut, terutama masalah disiplin etika PNS dan tindakan kriminal lainnya. Bahwa sampai dengan hari ini ya Indonesia memerdeka, harusnya kami diperlakukan secara wajar dan merdeka dan memperjuangkan hak untuk mengusut tuntas kasus ini. Selain itu saya juga melaporkan oknum kepala sekolah SD 03 Tambak Romo yang telah melakukan beberapa persoalan yang sejak awal dari somasi saya ini sudah saya buka di YouTube dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan kebenaran semua laporan saya. Jadi selama ini jawaban-jawaban saya dari Bapak Bupati Pati yang normatif agar kami melakukan mediasi kekeluargaan, nyatanya bahwa dinas tidak pernah menjawab dan berkelit beralibi, tidak pernah menyelesaikan. Saya juga legowo menerima rekomendasi Bupati Pati, saya tahan agar tidak bikin gaduh, tetapi kenyataannya Dinas Pendidikan yang membuat karut-marut permasalahan yang harusnya diselesaikan secara transparan. Mungkin karena banyaknya oknum pejabat yang diduga akan keseret dalam pusaran kasus gelap-gelapan atau kawin gelap, kawin siri dan perselingkuhan ini, maka kasus ini menjadi peta umpet di PNS yang nggak beres tersebut. Kita meminta agar supaya dari kasus yang 15 tahun berjalan ini, saya tunggu kebijakan Bapak Bupati Pati terkait permohonan saya agar kemelut di Dinas Pendidikan SD 03 Tambak Romo dapat diselesaikan segera, dituntaskan, terutama penyelesaian alas hak insentif tunjangan gaji berkaitan dengan saya yang juga disampaikan secara elegan, terbuka sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 10 1983. Bukan hanya sekedar janji pelayanan namun juga perbaikan daripada pelayanan di kedinasan. Mohon agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati bertanggung jawab atas kelakuan oknum PNS yang melanggar etika disiplin PNS sebagaimana saya sampaikan di kepolisian. Saya ini benar-benar korban rekayasa kasus persekusi yang dilakukan oknum pejabat Dinas Pendidikan Tambak Romo sejak Saudara Jayu Setianto dan Muhammad Sutopo. Ketentuannya saya menuntut pernyataan Saudara Muhammad Sutopo, oknum Kepala Dinas Tambak Romo yang melontarkan kata-kata bahwa saya menderita gangguan kejiwaan ini. Ini saya minta dipertanggungjawaban. Hal ini harus pertanggungjawaban atau rehabilitasi. Saya menuntut janji Saudara Muhammad Sutopo yang berjanji akan membantu, menagihkan dan menyampaikan hal tersebut. Saya juga mohon agar oknum guru SD 03 Tambak Romo ini mendapatkan sanksi, diselidiki permasalahan kasusnya sehingga perkara apa saja yang menjerat dirinya sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pati membackup dan menutupi kasus ini. Agar yang berwajib, yaitu aparat kepolisian, menjelaskan soal persekusi, eksekusi, penculikan, perampasan, dan motif dibawa kaburnya Saudari Wiwi dari tengah jalan di Mojolawaran Gabus pada 2011, siapa bertanggung jawabnya, semua pelakunya, dan agar Bapak Kapolres Pati berani membongkar kasus eksekusi di wilayah Gabus tersebut, siapa otak dan dalangnya, pelaku lainnya. Dan saya adalah korban persekusi tersebut, ditelantarkan dan terkatung-katung sampai dengan sekarang. Kemana saya harus sampaikan dan menanyakan di mana ada negara, di mana supremasi hukum, bagaimana harusnya kami melakukan pelaporan dan pengaduan agar kasus ini dapat ditindaklanjuti dan tahu sampai di batas mana tindak lanjut penyelesaiannya di lidik 1, lidik 3 Tipikor agar mengungkap jaringan sindikat mafia yang membackup penyelewengan oknum guru pejabat Dinas Tambak Romo tersebut. Fungsinya adalah fungsi pembinaan, pengaturan, penegakan hukum disiplin bahwa apa yang dilakukan Saudara IWW adalah murni kejahatan kriminal, meminta agar Saudara DD melakukan serangkaian penyelidikan perkara yang pantas dilakukan dalam rangka menangani perkara punya rasa tanggung jawab hilang keteladanan seorang guru. Bahwa pada 2012 IWW merekayasa percobaan pembunuhan kepada suaminya sendiri untuk menguasai
harta benda korban, menghilangkan jejak kejahatan dengan cara kabur lalu menyuruh orang lain untuk membunuh suaminya dengan cara baik meracun atau memberi makanan yang beracun. Bahwa di dalam pernyataan IWW yang selalu beralibi bahwa suaminya menderita gangguan jiwa dan sebagainya, dirantai dan lain sebagainya, harus ada beban pembuktian. Kronologis selanjutnya bahwa kronologis ada berbukti bahwa kebenaran faktual bahwa IWW benar-benar merekayasa kasus persekusi terhadap suaminya dengan memerintahkan preman kejadian di Kopek, Karangwotan, Pucak Wangi, namun korban dapat meloloskan diri. Selanjutnya bahwa kenyataan IWW meninggalkan saudara Dede dalam keadaan depresi, sangat membutuhkan uluran tangan baik berupa bahan makanan maupun obat-obatan rehabilitasi. IWW hilang kemanusiaan dan yang adil dan beradab dan kabur dengan laki-laki lain. Perlu dicatat bahwa sebelum kabur IWW dengan sengaja membawa surat-surat berharga, talon saham obligasi, sertifikat dan sejumlah bank dan konsorsium. Dengan jalan mencuri, menipu daya, memutarbalikkan fakta bahwa IWW banyak melakukan transaksi utang tanpa izin sepengetahuan suaminya dan memeras suaminya sendiri. Dengan adanya waktu untuk bertoleransi bagi saudara Sutopo bahwa berdasarkan perintah Bupati Pati pada 27 Desember 2012 nomor 474/1583 disampaikan sebagai upaya untuk melakukan ketentuan Pemda dan surat edaran bersama agar berdaya upaya berguna perlu dukungan dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat di semua lini dan semua tingkatan. Sebab itu mengingat Perda nomor 14 tahun 2009 tentang penyelenggara administrasi negara khususnya terkait tanggung jawab kependudukan menyangkut pasal 96 ayat 3 angka 6 dan 7 mengenai sanksi dan keterlambatan pelaporan maupun denda pembayaran. Sesuai peraturan Bupati nomor 24 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Bupati Pati nomor 14 2009 pasal 13 ayat 2 huruf H, yaitu limpahan perkara dalam perubahan 30 hari sejak terjadinya peristiwa. Satu adalah penambahan keluarga, pengurangan keluarga, surat pindah dan kelanjutan perceraian, kematian, perubahan biodata dan umur, nama, jenis, tempat, agama, pendidikan, status perkawinan harus habis masa berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, permutasi data, maka agar setiap penduduk bersamaan kedudukannya tunduk menghormati hukum bersama dengan somasi dan hubungan perkara ini agar menjadi perhatian semua pihak. Karena tidak diketahui identitas daripada yang bersangkutan, melainkan hanya sebagai guru. Pada intinya saya sangat keberatan atau menolak gugatan soal Gonogini karena Gonogini justru dikuasai yang bersangkutan. Baik hasil sebelum menikah maupun hasil setelah menikah, waktu maupun setelah menikah. Kalau setelah menikah itu kan alas hak itu tadi yang dikuasainya. Adapun kerugian atau tuntutan hak untuk mendapat pemenuhan hak tak dapat dituntut atau diadili tanpa alasan yang limitatif, atau dituntut tanpa ada alasan-alasan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan atau karena keluar ya mengenai orangnya atau keluar mengenai orangnya atau error in persona dan kekeliruan objek. Selanjutnya bahwa pertimbangan lain dengan ini diduga juga melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat berkaitan dengan persekusi, sara, dan permufakatan jahat, penguasaan atas tanah milik orang lain dan proses hukumnya. Dengan ini secara preventif menyampaikan hal sebagai berikut: 1. Doxing, bullying, labeling ya, bullying dan pencemaran nama baik ini ya. Itu yang dapat kami sampaikan, mungkin atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kita menghormati proses agar supaya kasus ini dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan upaya penyelesaian kasus, karena lamanya ya, sudah sangat lamanya kasus ini berjalan. Tentunya tinggal mengidentifikasi
mengklasifikasi dan mengelompokkan permasalahan yang mana, diselesaikan yang mana. Tentu untuk urusan birokrasi dan administrasi adalah kewajiban pemerintahan, kecamatan, dan urusan insentif tunjangan gaji diselesaikan di tingkat kedinasan, dan urusan hukum tentunya diselesaikan melalui kepolisian. Dalam hal ini adalah Polsek Gabus, karena penanggung jawab atau yurisdiksi dari kasus ini adalah di wilayah hukum Polsek Gabus. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.